杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun Toyang tidak punya banyak harapan, tapi dia takut membuat marah pria Parubaya, jadi dia berpura-pura meminta nasihat dengan rendah hati. Namun setelah berbicara dengannya beberapa saat, Toyang hanya bisa terlihat serius. Karena dia menemukan bahwa pria Parubaya ini memang tidak ahli dalam seni memurnikan senjata. Jadi kemungkinan besar dia jarang membuat senjata sendiri, tetapi dia memiliki beberapa keterampilan. Teknik dan pengetahuan pemurnian senjatanya jauh melampaui pemahaman dan pengetahuan Toyang sendiri. Dan semuanya belum pernah mendengarnya, yang menunjukkan teknik ini berada di luar tingkat pemurnian senjata saat ini. Pada saat ini, tidak hanya Toyang yang terkejut, tetapi Wuyan yang sebelumnya sedikit meremehkan, akhirnya menegakkan wajahnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Setengah jam kemudian, Wuyan akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan terlibat dan mengemukakan berbagai pendapat tentang masalah pemurnian senjata. Namun ekspresi pria Parubaya itu tetap tidak berubah, dan dia berbicara satu persatu dengan tenang. Di kota perang, di rumah Yangke, sekarang Yangke berada di kamar kakak perempuannya, dan dia menarik nafas dalam-dalam. Karena pelindung tulang di tangannya akhirnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam tubuhnya. Sebelumnya, Yangke membutuhkan waktu 5 hari untuk memurnikan harta rahasia tingkat Xuan. Dan ini hanya mungkin dilakukan dengan pasokan yang Yuan Qi sejati yang tidak terputus. Jika ada pejuang lain dengan tingkat yang sama yang ingin memurnikan harta karun tingkat Xuan, tidak mungkin bagi mereka untuk memurnikannya dalam 5 hari seperti Yangke, dan dibutuhkan paling tidak 10 hari sampai setengah bulan. Saat pelindung tulang memasuki tubuh, Yangke langsung memahami struktur dan fungsinya, sehingga dia menurunkan kening dan merenung sejenak. Kemudian dia tersenyum sedikit dan tampak puas. Dan itu layak menjadi harta rahasia tingkat Xuan, karena dapat digunakan dengan efek yang besar dan jika digunakan dengan benar, dapat menjadi senjata pembunuh. Dan itu adalah alasan kenapa Yangke harus memprioritaskan pemurnian pelindung tulang ini daripada cermin atau pedang kecil itu. Karena Yangke tentu saja memiliki pertimbangannya sendiri. Meskipun tingkat cermin itu lebih tinggi daripada pelindung tulang, tapi waktu pemurnian pasti akan memakan waktu lebih lama, dan pedang kecil adalah harta rahasia jiwa. Yangke merasa, meskipun kesadaran spiritualnya kuat sekarang, Yangke sama sekali tidak memiliki lautan kesadaran. Jadi pasti akan ada banyak kesulitan selama proses pemurnian. Oleh karena itu, pelindung tulang secara alami menjadi pilihan pertamanya. Perisai tulang memasuki tubuh Yangke, lingkaran sihir yang terukir di perisai tulang, serta hukum misterius dalam harta rahasia tingkat Xuan terukir. Itu juga membuat Yangke menyadari sesuatu. Meskipun dia berada di alam esensi sejati tingkat 8, tapi tingkat kultivasinya sedikit maju, dan Yangke memperkirakan jika dia menyempurnakan cermin itu ke dalam tubuhnya lagi, dia pasti akan dipromosikan ke alam esensi sejati tingkat ke-9. Setelah meningkatkan kekuatannya, Yangke ingin menerobos kemacetan saat ini. Karena bukan sekedar akumulasi kekuatan, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan karakter dan pemahaman seni bela diri. Ketika 2 hal terakhir memenuhi persyaratan, akumulasi kekuasaan akan menjadi mudah. Saat dia menjelajahi keajaiban dan misteri di pelindung tulang, Yangke tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi di pikirannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar pintu.
dengan kegembiraan yang mendalam pada wajahnya. Iblis tua akhirnya muncul. Yang Ke menyeringai, berdiri perlahan, membuka pintu dan berjalan keluar. Tuan muda, Injiu tampak seperti hantu muncul, kemudian dia berkata perlahan. Yang Ke memandangnya dengan ringan. Kesadarannya berputar di sekelilingnya dan dia menyadari bahwa dia sekarang telah kembali normal. Sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk puas. Kemudian dia berkata, mulailah latihan sendiri, saya tidak membutuhkan Anda untuk saat ini. Ya, sosok Yingjiu perlahan menghilang ke udara. Dia sebenarnya sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Yang Ke sama sekali tidak terkejut dengan situasinya saat ini. Sepertinya dia sudah mengira Meng Wuya bisa mengangkat segel kutukan penyegel Yuan. Kemudian pintu kamar sebelah tiba-tiba terbuka dan Meng Wuya berjalan keluar dengan ekspresi serius dan melihat ke arah yang kosong. Orang ini memiliki roh jahat. Penjaga toko Meng melirik Yang Ke dengan sengaja atau tidak ketika dia berbicara. Dan saya merasa sedikit familiar. Anda sudah melihatnya? Yang Ke menyeringai. Meng Wuya mengerutkan kening, kemudian dia menyipitkan matanya dan berkata, apakah itu iblis itu? Tidak buruk. Yang Ke mengangguk ringan. Saat itu di bawah aliran naga yang terperangkap, Meng Wuya menangkap iblis tua keluar dari tubuh Yang Ke dengan satu gerakan. Pada saat itu, keduanya memiliki beberapa perselisihan verbal. Meskipun Meng Wuya tidak melakukan apapun terhadap iblis tua yang berada di sana, karena dia hanya tubuh roh pada saat itu, dan dia juga memiliki keuntungan yang luar biasa. Tetapi Yang Ke masih sangat menyadari bahwa Meng Wuya agak takut pada iblis tua. Karena itu saya tidak akan mengkhawatirkan apapun. Saat dia datang, biarkan dia datang menemui saya, kata Meng Wuya ringan. Mendengar itu, Yang Ke tertegun dan sedikit mengangguk. Yang Ke kecil, jangan salahkan saya karena terlalu banyak bicara. Sebaiknya Anda berhati-hati terhadap iblis itu. Dia tidak sesederhana seperti yang Anda kira. Meng Wuya melanjutkan. Saya tahu, jawab Yang Ke dengan serius. Katakan juga padanya, biarkan dia menahan diri. Karena ada 8 master yang memantau kota pertempuran, dan kedatangannya pasti membuat ke-8 orang itu waspada. Mendengar itu, Yang Ke merasa sedikit sakit kepala, karena 8 dewa dari 8 keluarga Zhongdu sedang duduk di kota pertempuran, memantau segala arah. Jadi aura iblis tua itu sama sekali tidak dapat disembunyikan dari 8 orang itu. Meskipun dia memiliki perlindungannya sendiri, jika dia melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, 8 orang itu pasti tidak akan tinggal diam. Setelah Meng Wuya mengucapkan beberapa patah kata, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah lagi. Yang Ke tampak tak berdaya dan melangkah keluar untuk menyambutnya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang dilakukan iblis tua dalam beberapa bulan terakhir. Apalagi dalam pelatihannya, pengunjungnya bukan hanya iblis tua, tapi juga jiwa Leng San. Dan karena Leng San ada di sini, orang-orang dari lembah Raja Hantu juga pasti ada di sini. Dan itu yang tidak diharapkan oleh Yang Ke. Saat bertemu dengan seorang pejuang di jalan, dia tidak tahu dari kekuatan mana dia berasal. Jadi Yang Ke segera memerintahkan, pergi dan panggil Qiu Yimeng. Iya. Pria itu menjawab dan segera pergi mencari Qiu Yimeng. Ketika mereka hendak meninggalkan gerbang, Nona Qiu juga muncul tepat waktu dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Apa yang Anda ingin lakukan? Jemput seseorang, jawab Yang Ke. Jemput seseorang? Qiu Yimeng mengerutkan kening. Kemudian wajahnya berseri-seri dengan gembira. Apakah ada orang lain yang datang mencari perlindungan? Tentu saja. Yang Ke mengangguk dengan tenang. Qiu Yimeng menatapnya sambil tersenyum, meskipun dia tidak tahu bagaimana dia mengetahuinya. Tetapi karena dia mengatakan itu, dan itu pasti benar. Dia meluruskan bibirnya dan berkata,
Akan lebih baik jika memiliki lebih banyak orang. Dengan cara ini, kekuatan kita semakin kuat dan kuat. Orang-orang yang datang kali ini sedikit berbeda. Jadi Anda harus mengaturnya dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan kekuatan lain di rumah. Anda harus lebih memperhatikan mereka di masa mendatang. Apa maksud Anda? Yuimin tidak mengerti. Tidak peduli siapa yang datang di masa lalu, Yang Ke tidak pernah memberitahunya seperti ini. Tidak peduli siapa yang datang adalah negara adidaya, keluarga kelas 1 atau sekte kelas 2. Yang Ke memperlakukan semua orang secara setara dan dia tidak akan meremehkan siapapun, juga tidak akan memandang rendah siapapun. Justru karena sikapnya yang setara bahwa setiap orang di rumahnya merasa nyaman. Tapi sekarang, dia sebenarnya ingin memberikan perhatian khusus pada kelompok orang baru ini. Jadi Qiu Yimeng tidak bisa tidak bertanya-tanya. Diam-diam menebak hubungan seperti apa yang dimiliki kelompok orang ini dengan Yang Ke. Mereka datang dari tanah jahat Changyun. Apakah Anda mengerti? Yang Ke melirik Qiu Yimeng. Dalam benak Nona Qiu, sosok dua wanita mau tak mau muncul. Salah satunya adalah wanita dewasa dan cantik yang sangat menggoda, dan yang lainnya ada seorang gadis dengan keputihan berwarna putih susu dari sudut mulutnya yang berseru kaget. Apakah itu ratu yang membawa seseorang ke sini? Tidak, mereka berasal dari lembah Raja Hantu. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Qiu Yimeng terkejut kemudian sedikit mengangguk. Saya mengerti. Karena mereka berasal dari tanah jahat Changyun. Dia adalah murid dari sekte jahat. Mungkin pernah ada dendam dengan kekuatan sekte di rumah Yang Ke sebelumnya. Dan jika tidak ditangani dengan baik, akan terjadi kebakaran di halaman belakang. Tapi kapan pria bau ini terlibat lagi dengan lembah Raja Hantu? Memikirkan hal ini, Qiu Yimeng sekali lagi tergerak oleh banyak teman Yang Ke. Tidak lama setelah menunggu, lebih dari 30 orang datang ke depan rumah Yang Ke dan Qiu Yimeng tampak bahagia saat melihatnya dan mereka semua tersenyum. Yang Ke berdiri di sana dengan tenang dengan tangan di belakang punggung. Matanya menyapu pria parubaya terkemuka dan dia tidak bisa menahan senyum. Melihat ke belakangnya lagi, dia melihat beberapa murid dari lembah Raja Hantu yang dia temui selama pelatihannya di gua jahat ganas. Dan tidak ada seorang pun tidak yang hadir. Tapi yang membuat Yang Ke terkejut dan gembira adalah orang-orang dari sekte senjata harta karun juga datang. Sebelumnya, tidak lama setelah pertarungan memperebutkan warisan dimulai, Yang Ke meminta urusan dari geng bambu untuk mengirim pesan. Dan adik perempuan senior itu segera bergegas setelah menerima pesan tersebut. Hanya saja sekte senjata harta karun belum merespon. Seperti halnya kekuatan lain dimension, mereka semua dikumpulkan sendiri dan bukan oleh Yang Ke. Tapi sekarang, Toyang dan yang lainnya akhirnya muncul. Jadi Yang Ke tidak bisa menahan perasaan batu besar di hatinya telah jatuh. Karena satu-satunya hal yang membuatnya merasa aneh adalah mengapa ketiga kelompok orang ini berkumpul. Dan yang lebih membingungkan Yang Ke adalah bahwa orang-orang dari lembah Raja Hantu dan sekte senjata harta karun sangat menghormati iblis tua yang memimpin. Jadi apa yang dilakukan iblis tua itu? Memikirkan hal itu, Yang Ke mengerutkan kening. Setelah lama tidak bertemu, iblis tua tampak sedikit bersemangat. Dia memimpin semua orang maju dengan cepat, namun tidak mudah untuk mengungkapkan hubungan antara dia dan Yang Ke di depan umum. Jadi dia hanya menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan muda, saya sangat datang menemui Anda." Yang Ke mendengus dingin. "Saya pikir Anda tidak akan pernah datang kepada saya lagi dalam hidup ini." Mendengar itu, iblis tua tiba-tiba terlihat bingung dan berkata dengan cepat, "Tidak, saya di sini sekarang. Sebelumnya pernah terjadi kecelakaan. Kita akan membicarakan urusan kita nanti." Yang Ke melototinya. Setelah iblis tua memberikan penghormatan, dia dengan cepat melangkah maju, berdiri di samping Yang Ke.
memandang Qiu Yimeng dengan senyuman di wajahnya, mengangguk diam-diam dan memuji dalam hatinya bahwa gadis ini tidak jelek dan memenuhi syarat untuk menghangatkan tempat tidur tuan mudanya. Qiu Yimeng tersenyum dan membungkuk kepada iblis tua. Meskipun pria ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, dia ada di sini untuk membantu Yang Ke. Sebaliknya, orang-orang dari Lembah Raja Hantu dan Sekte Bogi tercengang karena di sepanjang jalan kedua faksi telah sepenuhnya memahami kekuatan dan misteri iblis tua. Setelah dia meniupkan kabut hitam ke dalam tubuh roh dari segel Raja Hantu, mereka semua tertidur lelap dan akan berevolusi. Wu Yan dari Sekte Senjata Harta Karun tidak lagi berniat meremehkan iblis bumi, dan sekarang dia cukup menghormatinya baik dalam sikap maupun kata-katanya. Namun ketika mereka bertemu Yang Ke, seseorang dengan metode misterius, kuat dan kejam memberi mereka perasaan seperti tikus bertemu kucing. Jadi apa yang sedang terjadi di sini? Dan semua orang tidak dapat memahaminya. Saudara Yang, sudah lama sekali. Setelah tertekun beberapa saat, semua orang di Lembah Raja Hantu dan Toyang maju untuk memberi penghormatan. Semua orang tertarik. Yang Ke melirik semua orang. Ini perjalanan yang sulit. Apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa di jalan? Sambil berbicara, dia melirik ke arah iblis tua. Dia sangat takut iblis tua akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Tidak. Ini hanya sedikit masalah. Berkat bantuan senior, kita bisa selamat dan sehat. Semua orang sepakat dalam pendapat mereka. Meskipun mereka berlidah pendek dan bertangan lembut, bagaimana mereka berani mengungkapkan metode kejam iblis tua itu sekarang? Sehingga suasana yang harmonis dan semua orang terus mengobrol. Qiu Yimeng mengamati kata-kata dan ekspresi di samping dan menemukan bahwa 7 atau 8 prajurit yang tangannya terbungkus kain putih memberinya perasaan yang agak menakutkan. Dia tiba-tiba menyadari dalam hatinya bahwa orang-orang ini seharusnya adalah murid Lembah Raja Hantu. Tapi asal-muasal orang yang tersisa membuat Qiu Yimeng sangat bersemangat, karena mereka sebenarnya adalah penyuling senjata dari Sekte Senjata Harta Karun. Dan secara khusus, nama Wu Yan secara alami akrab bagi Qiu Yimeng. Di antara Sekte Harta Karun, selain pemimpin sekte, Wu Yan adalah yang paling ahli dalam memurnikan senjata, karena rumor mengatakan bahwa Wu Yan melakukan perjalanan ke seluruh negeri dan bahkan ke negara lain untuk mengumpulkan api yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata. Dan butuh waktu 20 tahun penuh untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan untuk memurnikan api spiritual langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Kemudian mengubah fisik dan atribut esensi sejatinya. Jadi dia adalah pemurni senjata terbaik yang dapat memurnikan harta karun misterius kelas menengah. Jadi di dunia pemurnian senjata, reputasinya tidak kalah dengan Xiao Fungsheng di dunia alkimia. Namun memurnikan senjata lebih rumit daripada memurnikan ramuan, membutuhkan waktu lama dan membutuhkan banyak bahan. Selain itu, permintaan ramuan oleh para pejuang jauh lebih besar daripada permintaan harta rahasia. Oleh karena itu, dalam hal reputasi, Wu Yan lebih baik dari Xiao Fungsheng, tapi jauh lebih rendah dari Sekte Senjata Harta Karun jika dibandingkan dengan Lembah Yoang. Tapi ini masih tidak bisa menghapus pencapaian luar biasa dan metode magis Wu Yan dalam pemurnian senjata. Selain itu, ada hampir 20 murid dari Sekte Senjata Harta Karun. Semuanya adalah pemurni senjata yang luar biasa. Jadi beraninya Qiu Yimeng laleh dan bersama dengan Yang Ke, mereka mengatur agar orang-orang dari Lembah Raja Hantu dan Sekte Senjata Harta Karun beristirahat di mansion. Wajah mereka memerah karena kegembiraan dan mereka berjalan dengan ringan. Dengan mengandalkan jarinya, Qiu Yimeng tiba-tiba menemukan bahwa para pembantu yang dikumpulkan Yang Ke sekarang mencapai tingkat yang luar biasa. Belum lagi bantuan,
lebih dari selusin keluarga atau sekte besar dan kecil. Penambahan anggota lembah Yowang dan sekte senjata harta karun saja sudah cukup membuat semua orang iri. Tapi bagaimana Yangke melakukannya? Tepat ketika melihat sosok pria yang berjalan di depan, Nona Qiu sedikit teralihkan sejenak sambil menggigit bibir tipisnya karena terpesona olehnya. Namun kepalanya penuh dengan pikiran acak dan dia mengikuti Yangke ke aula utama dengan linglung. Dia terus memikirkan keindahan masa depan dalam benaknya dan sepertinya gulungan gambar baru perlahan terbuka di tangan Yangke. Dan itu adalah pemandangan indah di mana Yangke menaklukkan saudara-saudara lainnya dan memenangkan pertempuran untuk merebut keturunan langsung dan menjadi kepala keluarga Yang. Memikirkan hal ini, Qiu Yimeng merasa sesak nafas. Sekali lagi, dia merasa bersyukur atas keputusannya untuk meninggalkan keluarganya dan membantu Yangke. Budak tua bertemu dengan tuan muda. Tepat ketika Qiu Yimeng masih dalam keadaan linglung, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, yang membuat Qiu Yimeng terkejut dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat tercengang. Kemudian dia menemukan bahwa pria Parobaya yang dihormati oleh lembah Raja Hantu dan sekte senjata harta karun dan Buyan. Pada saat ini sebenarnya dia sedang berlutut di tanah dengan ekspresi hormat dan kepalanya menunduk. Budak tua? Tuan muda? Mendengar itu, Qiu Yimeng mau tidak mau membuka mulut kecilnya, mengelurkan tangan untuk menutupinya, dan matanya yang indah bergetar. Meski berdasarkan kekuatannya belum diketahui level Master Iblis Tua itu, tapi perasaan yang diberikan Iblis Tua itu padanya bahkan lebih kuat daripada tekanan dari para pelayan darah di rumah, yang menunjukkan pria Parobaya dengan aura jahat ini pasti lebih kuat dari prajurit darah di rumah Yangke. Tapi saat ini dia benar-benar melakukan tindakan yang begitu sederhana dan bahkan menyebut dirinya budak tua. Bahkan prajurit darah mengikuti Yangke. Mereka belum pernah begitu meredakan diri. Melihat Yangke dengan bodohnya, dia terkejut saat menemukan bahwa ekspresinya tenang dan dia tidak berpikir ada yang salah sama sekali. Dia hanya berkata dengan tenang, "Bangunlah, tidak perlu ada hal seperti ini di antara Anda dan saya." "Terima kasih Tuan Muda." Pria Parobaya itu berseri-seri dengan gembira dan sepertinya merasa sedikit lega. Merasakan keterkejutan Qiu Yimeng, Iblis Tua menoleh dan tersenyum padanya. "Gadis kecil, kita semua bukan orang luar, jadi saya tidak akan menyembunyikan hubungan saya dengan Tuan Muda. Tapi tolong jangan ungkapkan masalah saya dan Tuan Muda, karena kita biasanya tidak menonjolkan diri." Qiu Yimeng dengan cepat menenangkan ekspresinya dan berkata dengan serius, "Senior, jangan khawatir, saya tidak mendengar apa yang kalian bicarakan. Faktanya, saat ini yang terbaik adalah segera pergi, karena semakin sedikit rahasia yang dia ketahui, maka semakin aman dia." Namun keingintahuan yang kuat terhadap sifat seorang wanita membuat Qiu Yimeng terpaku di tempatnya dan tidak bergerak. Tapi dia diam-diam berpikir, mengapa hubungan antara tuan misterius yang kuat ini dan Yangke benar-benar seperti budak dan tuan? Jadi bagaimana anak nakal ini bisa begitu berbudi luhur? "Bagaimana kesehatan Anda?" Yangke tidak mengusir Qiu Yimeng. Bagaimanapun hari-hari di depan masih panjang dan Qiu Yimeng adalah orang terpenting kedua dalam keluarga. Hubungannya dengan Iblis Tua tidak boleh disembunyikan dari dia. Jadi daripada membiarkannya pergi, dia curiga akan lebih baik menyebarkannya. Mendengar pertanyaan Yangke, Iblis Tua tiba-tiba menunjukkan rasa terima kasih dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Setelah aktivitas beberapa bulan ini, tubuh saya menjadi stabil, jadi tidak akan ada masalah dalam 30 tahun ke depan." "Bagaimana dengan 30 tahun kemudian?" Yangke menurutkan kening, dan Yangke juga merasa agak sulit dipercaya bahwa jiwa dapat mengambil alih tubuh orang lain dan dia tidak memahami misteri yang terlibat. Jika bisa menyatu sempurna dengan tubuh, tidak perlu diubah di kemudian hari. Tapi jika tidak bisa, saya harus mencari yang cocok dalam 30 tahun.
Jawab iblis tua dengan serius. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu, katakan saja. Yangke sedikit mengangguk dan tidak perlu bersikap sopan kepada iblis tua. Terima kasih Tuan Muda, untuk saat ini tidak akan ada masalah. Baiklah, jika tidak ada pekerjaan lain, pergilah dan temui seseorang di belakang, kata Yangke. Hah? Iblis tua tercengang saat mendengarnya. Meng Wuya. Yangke mengangkat sudut mulutnya, mengamati ekspresi iblis tua dan dia menemukan bahwa wajahnya sedikit berubah dan dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Jelas dia tahu bahwa metode yang digunakan Meng Wuya membuat iblis tua sedikit takut dan Yangke menjadi semakin yakin bahwa penjaga toko Meng tidak sesederhana yang dia kira. Orang tua ini ada di sini. Iblis tua menggertakkan giginya dengan kebencian. Budak tua ini akan berdebat dengannya dan menyelesaikan semua dendam lama dan baru. Dia berkata sambil tersenyum. Tuan Muda, bermainlah dengan gadis ini sementara saya pergi mencarinya. Mendengar itu, wajah Yangke menjadi gelap dan dia melambaikan tangannya. Namun iblis tua telah menghilang dalam sekejap, sehingga hanya tersisa 2 orang di aula itu. Bolehkah saya bertanya siapa senior ini? Suara penasaran Qu Yiming keluar. Yangke menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, semua yang Anda lakukan itu misterius. Jadi saya sudah terbiasa. Qu Yiming mendengus. Bagaimana kemajuan dalam pemurnian harta rahasia? Yangke memandangnya, dia sedang menyempurnakan harta rahasia hari ini, dan yang lain juga menyempurnakan harta rahasia. Ini hampir selesai. Sebagian besar orang seharusnya bisa meninggalkan karantina dalam 2 hari. Qu Yiming menyeringai. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana kemajuannya? Qu Yiming bertanya. Hanya 1 yang disempurnakan, jawab Yangke. Sangat cepat. Wajah Qu Yiming sedikit berubah, dan harta rahasia yang diperoleh Yangke semuanya tingkat misterius, dan dia ingin menyempurnakannya berdasarkan tingkat kultivasinya. Dan 5 hari jelas bukan waktu yang cukup untuk menyempurnakannya. Namun kejutan itu hanya berlangsung sesaat, dan Qu Yiming kembali tenang. Bagaimanapun pria ini membawa terlalu banyak keajaiban, dan Qu Yiming secara bertahap mendapatkan kekebalan. Orang-orang dari sekte senjata harta karun ada di sini. Anda juga harus sibuk. Saya sudah menandai tempat untuk menyempurnakan peralatan. Anda dapat mengaturnya untuk mereka. Dari segi bahan, mereka telah mengumpulkan banyak sekarang. Selain itu, tolong beritahu ruang alkimia. Biarkan mereka menyempurnakan beberapa ramuan yang dapat dengan cepat memulihkan energi sebenarnya. Karena memurnikan senjata juga memerlukan konsumsi energi sejati. Jadi jangan membuat pembuat senjata itu lelah. Iya, saya tahu, jawab Qu Yiming dengan tegas. Oke. Yangke mengangguk, berdiri dan berjalan masuk. Namun saat melihat punggung Yangke menghilang, Qu Yiming membuka mulutnya. Saya menelan kata-kata saya lagi. Saya tidak tahu kenapa, tapi terutama saya ingin mengatakan beberapa patah kata lagi kepadanya akhir-akhir ini. Setelah Yangke pergi, Qu Yiming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dan dia perlahan menyadarinya bahwa misteri pria ini memang menjadi titik fatalnya. Rasa penasarannya mendorongnya untuk menggali segala rahasia terdalam di hati pria tersebut, untuk memuaskan keinginannya untuk mencari tahu. Pada hari kedua, Yangke datang ke kediaman semua orang dari sekte senjata harta karun. Setelah melakukan tawar-menawar dengan Wu Yan beberapa saat, kedua pihak mencapai konsensus. Bagaimanapun sekte Boqi berbeda dengan Lembah Hayoang. Orang-orang di Lembah Yowang datang untuk belajar seni alkimia dan Xianningsang. Tetapi sekte Boqi ingin mencari keuntungan. Toyang mampu meyakinkan Wu Yan untuk memimpin orang-orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan. Dan dia juga menetapkan kondisi seperti itu untuk Yangke. Setelah Yangke benar-benar menjadi kepala keluarga Yang, dia harus mengatakannya kepada dunia luar.
bahwa sekte senjata harta karun berada di bawah perlindungannya. Jika Yang Ke gagal memenangkan pertarungan memperebutkan warisan, dia harus menggunakan kekuatannya sendiri di masa depan untuk melindungi sekte senjata harta karun dari pelecehan dan penganiayaan oleh kekuatan lain. Dan Yang Ke setuju atas permintaan mereka satu persatu. Namun Toyang merasa malu, tapi tidak berdaya. Mengenai stabilitas sekte di masa depan, dia hanya seorang murid muda, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah negosiasi selesai, semua orang di sekte senjata harta karun segera memasuki bisnis besar pemurnian senjata. Uyan juga mengatakan bahwa harta rahasia yang dibawa orang-orang Yang Ke yang ditangkap di dunia Bocing beberapa hari yang lalu dapat dibawa ke tingkat Suan dan di bawahnya untuk disempurnakan lagi. Mungkin mereka dapat ditingkatkan ke tingkat lain. Bahkan jika mereka tidak bisa diperbaiki, maka akan jauh lebih mudah digunakan dibandingkan aslinya. Dan mereka memiliki level ini yang membuat Yang Ke juga sangat tersentuh. Bagaimanapun, memurnikan harta rahasia sama sekali berbeda dengan meningkatkan harta rahasia. Yang pertama, memurnikan harta rahasia yang sudah jadi. Membuang sampah dan mempertahankan esensinya yang tidak diragukan lagi menghemat waktu, tenaga, dan bahan. Jadi Qiu Ming segera bertanya dan menemukannya, dan prajurit yang memiliki niat dan kebutuhan dalam hal ini, mereka dapat mendatangi orang-orang dari sekte senjata harta karun. Setelah menangani urusan sekte harta karun, Yang Ke bergegas ke kamar Meng Huya tanpa henti. Karena iblis tua pergi menemui Meng Huya kemarin, tetapi belum ada berita yang dirilis sampai sekarang. Meskipun kedua makhluk abadi, tapi Yang Ke tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Yang Ke cukup khawatir. Jika mereka benar-benar bertarung, maka rumah besar ini akan hancur dalam sekejap. Namun Yang Ke menyadari bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan, karena setelah masuk ke kamar penjaga toko Meng, dia hanya melihat iblis tua dan Meng Huya duduk berhadapan-hadapan, saling mencibir, seolah-olah mereka sedang bertukar pukulan. Jadi meskipun suasananya tampak damai, namun cukup menakutkan. Kalian berdua, apakah kalian menikmati mengobrol? Yang Ke melangkah masuk dan bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Meng Huya mengangguk sedikit dan iblis tua itu berwajah datar, tidak bisa berkomentar, jadi dia mungkin menderita sedikit kerugian. Cukup mengobrolnya, ada yang ingin saya tanyakan pada kalian berdua. Yang Ke tampak serius. Ada apa Tuan Muda? Setan tua bertanya dengan cepat. Ini masalah Master Misterius itu. Yang Ke melirik Meng Huya sehingga penjaga toko Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari apa yang ingin dia katakan. Terakhir kali dia dan Yang Ke memperhatikan aura Master Misterius secara bersamaan dengannya, tetapi ketika Yang Ke tiba, Master itu sudah melarikan diri. Di danau cermin pecah, Master itu muncul lagi dan merampas harta rahasia tingkat misterius. Jadi keberadaan orang ini membuat Yang Ke merasa sedikit tersangkut di tenggorokannya, sehingga membuatnya merasa tidak bahagia. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.